Lalu apa sih perbedaan antara commit otomatis dan manual? Kalau auto commit itu setiap pernyataan SQL tunggal, di commit itu otomatis. Tidak perlu perintah commit secara eksplisit, rollback hanya untuk pernyataan saat ini, umum pada MySQL atau PostgreSQL. Nah, kalau manual itu transaksi mulai secara eksplisit ya. Memerlukan commit atau rollback, semua perubahan dapat dibatalkan sampai commit, lebih baik untuk operasi multi langkah. Lalu TCL itu biasanya ada error ya. Jadi error yang terjadi pada TCL biasanya deadlock kalau dua transaksi saling menunggu resource yang dikunci oleh transaksi lain, atau timeout. Jadi transaksi berjalan terlalu lama ya, membatasi melebihi batas waktu yang ditentukan. Yang ketiga, adanya constraint atau batasan atau aturan ya. Transaksi melanggar aturan integritas data seperti unique atau kunci primer, atau juga private key atau kunci sekunder gitu ya. Kunci asing ya. Bagaimana peran TCL dalam keuangan? Ini contoh-contoh ya. Contohnya ada e-wallet, misalkan menjamin saldo akurat saat top up, transfer, dan pembayaran. Kalau di marketplace itu mengolah stok produk, pesanan, dan pembayaran secara konsisten. Ya. Kalau perbankan memastikan transaksi transfer dan pembayaran berjalan utuh. Kalau investasi, mencatat transaksi pembelian dan penjualan aset dengan akurat. Oke, baru kita bandingkan nih. Apa sih perbandingan utama DCL dengan TCL? Kalau aspek fungsi, DCL itu hak akses user. Contoh, Grand Report yang tadi sudah kita bahas ya. Fokus utama keamanan dan akses, interaksinya DDL dan DML. Kalau TCL dia fungsinya kontrol transaksi data. Perintahnya biasanya commit, rollback, sama save point. Fokus utama konsistensi data dan integritas. Kalau di TCL interaksinya adalah yang utamanya adalah DML. Gitu ya. Nah, kalau hubungan praktisnya bagaimana antara DCL, TCL, dan DML? Kalau DML manipulasi data, tadi kan ada tipe aksesnya kan, insert, update, delete. Kalau DCL dia kontrol menggunakan tadi commit sama rollback. Kalau TCL menggunakan tadi commit ya. Kalau DCL tadi menggunakan grand revoke ya. Kalau TCL commit, rollback, dan save point gitu ya. Oke. Nah, DCA-TCA ini juga kalau digunakan secara tidak benar itu akan menimbulkan bahaya ya. Pertama, kebocoran data. Jadi pemberian hak akses yang terlalu luas dapat menyebabkan pengaksesan data sensitif. Data korup ya. Pengolahan transaksi yang buruk dapat menyebabkan data tidak konsisten atau rusak ya. Atau denial of service, transaksi yang terlalu lama atau kunci yang tidak dilepas dapat memblokir akses gitu ya. Nah, untuk contoh di dunia real gitu ya, sistem rumah sakit, melindungi data pasien, ada sistem akademik, mengatur akses nilai mahasiswa dan menjaga integritasnya gitu ya, data perkuliahan biasanya, sistem reservasi, sistem ERP, dan sebagainya. Ini banyak gitu ya. Oke, oke, contoh saya langsung ke bagian ini aja ya. Contoh query real ya tentang DCL. Misalkan Grand akses ke analis keuangan. Jadi buat role untuk analis, create role analis keuangan. Jadi ini usernya ya, penggunanya siapa, peran sebagai apa, dia adalah analis keuangan. Berikan akses read only katanya. Jadi Grand select on all table. Jadi berikan akses select pada semua table in skema keuangan. Di dalam skema keuangan tuh analis keuangan. Buat user dan masukkan ke role-nya Grand analyst to Budi. Jadi ke siapa nih? Budi ya. Jadi buat user dan memasukkan ke role. Jadi analis keuangan itu tuh Budi. Nah, kalau revoke akses dari user magang, cabut akses insert atau update. Revoke insert update on table customer from user magang. Jadi mencabut, jadi user magang itu dicabut aksesnya untuk melakukan insert update pada tabel customer. Pastikan hanya bisa melihat, berarti Grand select on table customer to user magang. Karena ini hanya melihat aja pakai select ya. Nah, kalau TCL contohnya berikut. Begin transaction, catatan pendapatan, insert into pendapatan, value 101 2023 1101 5 juta ya. Buat titik simpan, save point setelah pendapatan gitu ya.
Catatan pengeluaran, insert to pengeluaran value 201 2023 1101 3 juta. Jika ada kesalahan, rollback setelah pendapatan gitu ya. Kalau ada kesalahan jadi rollback. Yang dibatalkan pasti adalah ini nih ya, pengeluaran. Sedangkan pendapatan ini tetap dijalankan gitu ya. Lalu commit disimpan gitu ya. Ini save point pada pembukuan. Ini jika ada kesalahan ya, rollback to setelah pendapatan ya. Setelah pendapatan apa setelah ini nih. Jadi ini yang pengeluaran dan yang tidak eksekusi. Lalu batch pemesan e-commerce nih, begin transaction proses 100 pesanan, insert to pesanan, select bintang from pesanan pending, limit 100. Jadi menampilkan 100 data yang dari data apa? Dari data pesan pending gitu ya. Update status, update pesanan pending, set processed sama dengan true, limit 100 ya. Simpan semua perubahan, itu commit ini diupdate pesanan pendingnya itu di setnya proses itu jadi true ya. Jadi pesanan pending ini prosesnya jadi diisi dengan true gitu ya, dan limitnya 100. Datanya biasanya limit 100 berarti data baris yang ditampilkan adalah 100. Sudah kita bahas ya di materi sebelumnya tentang DML. Oke, saya kira itu ya yang paling utama. Kemudian trik dan best practice, bagaimana praktik baik dari DCL. Jadi gunakan role based access, prinsip of last privilege. Jadi berikan akses minimal yang diperlukan untuk menjalankan tugas. Lalu ada regular audit. Jadi harus ada audit akses secara berkala ya. Lalu ada raw level security. Gunakan security policy, jadi kebijakan keamanan untuk membatasi akses berdasarkan data ya. Trik dan best practice TCL apa? Transaksi pendek, error handling, lalu validasi dulu dan monitor transaksinya ya. Oke, saya kira itu ya yang menjadi perhatian gitu ya dari konsep DCL dan CL. Nah, ini soal latihan ya, kira-kira nanti bisa menjadi latihan kita nanti ya. Ada 3 di sini, transfer data, manajemen inventory, pemeriksaan. Nanti ini kita disampaikan di bagian tugas saja ya. Oke, kita rangkum ya materi DCL. DCL mengontrol siapa yang dapat mengakses dan modifikasi data, perintahnya grant sama revoke. Sedangkan TCL ada mengontrol bagaimana perubahan diterapkan database. Bisa menggunakan commit, rollback, dan save point ya. Oke, terima kasih banyak atas perhatiannya. Materi DCTC ini sampai sini. Ketemu lagi di sesi selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.